Oke, aku izin share screen ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan belum, guys? Udah ya, Udah, pasti udah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep berubah. Ini pelajarannya falsafah ya. Hari ini target dari pembelajaran kita adalah mengetahui teori-teori tentang perubahan dan perubahan dalam keperawatan. Jadi awalnya perubahan tuh udah tahu kan ya, perubahan itu pasti sesuatu yang ya berubah gitu. Jadi sesuatu yang lain, jadi sesuatu yang berbeda gitu. Terus bisa juga berganti menjadi sesuatu yang lain. Nah, change atau berubah dalam bahasa Inggrisnya change ini adalah diartikan sebagai proses membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Tanpa ada perubahan, maka tidak akan ada pertumbuhan dan tidak akan ada dorongan. Itu katanya si Sullivan 2012 yang aku juga nggak tahu siapa Sullivan. Tapi intinya dari kata-kata itu kita tahu bahwa kalau misal tidak ada perubahan, maka kita tidak akan bertumbuh dan tidak akan ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang lain. Teori perubahan itu ada banyak. Yang pertama ada Kurt Lewin, Roger Lippitt, Redin, dan Havelock. Kita awali dengan teori Kurt Lewin. Ini adalah teori yang awal banget. Dia ada tiga teori. Unfreezing atau pencairan, moving atau bergerak, dan rephrasing atau pembekuan. Di sini bukan es batu ya, bukan bahas es batu ya. Jadi Kurt Lewin ini tuh adalah seorang psikolog juga dulu. Terus dia itu kayak menyatakan perubahan terjadi itu melalui serangkaian tahap. Nah, tahapnya ada tiga ini. Nah, teori ini bisa disebut dengan teori perubahan Lewin atau teori unfreeze, change, and refreeze. Pertama dari yang unfreeze dulu. Di sini unfreeze maksudnya adalah mencairkan ya, unfreeze. Jadi dari yang freeze, dari yang beku, biar menjadi cair. Nah, di unfreeze ini adalah saat seorang individu mempersiapkan dan membuka pikirannya. Bisa juga individu ini adalah organisasi yang disiapkan untuk menjalani sebuah perubahan. Nah, di tahap unfreeze ini itu terjadi pengakuan dan pemahaman. Jadi, apa sih alasan seseorang atau sebuah organisasi itu harus berubah? Di proses ini juga dilibatkan eh, kayak faktor-faktor penghambat dan pendukung perubahan kayak gitu. Jadi intinya kalau unfreeze itu kita mempersiapkan diri untuk membuka pikiran. Jadi kita open minded terhadap suatu sesuatu hal, suatu perubahan kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau individu atau organisasi atau kelompoknya ini udah unfreeze nih, udah terbuka pikirannya, maka apa yang akan dilakukan adalah change, yaitu melakukan perubahan. Nah, di tahap kedua ini adalah pelaksanaannya, implementasinya dari perubahan tadi. Karena tadi seorang individu atau kelompok atau organisasi atau masyarakatnya itu udah membuka pikirannya, maka saat ini kita harus melakukan perubahan tersebut menjadi bagian dari kebiasaan atau rutinitas sehari-hari kita yang baru. Nah, di proses change ini dilibatkan eh, perubahan-perubahan yang kita rencanakan di saat unfreeze. Jadi, kita melakukan perubahan atau melakukan kegiatan-kegiatan itu secara stabil dan terintegrasi. Jadi kayak udah direncanakan secara matang, baru kita lakukan di change ini. Nah, terus di change ini juga termasuk kita menaati aturan atau nilai-nilai yang baru. Jadi kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, terus eh enggak sih, kalau di change ini kita lebih ini ya, menerapkan dan mempersiapkan perubahan, terus juga dilakukannya secara bertahap dan terarah. Kalau di refreeze baru
meyakinkan dan meneguhkan perubahan atau sistem dan aturan atau nilai-nilai yang baru, yaitu kita udah benar-benar berubah. Jadi tadi unfreeze itu kita siap-siap dulu, terus change itu kita melakukan perubahannya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terus kalau refreeze itu kita memastikan bahwa kita sudah menerapkan perubahan tersebut menjadi rutinitas baru kita gitu. Terus juga kita meneguhkan atau menerapkan perubahan itu melalui aturan atau nilai-nilai yang baru dari perubahan kita kayak gitu. Terus seseorang itu harus punya konsep berubah. Kenapa? Karena kalau orang nggak punya keinginan untuk berubah, maka dia tidak akan berkembang. Nah, em, Ayo putus noe. siapa itu diputusin? Maaf guys. Oke, aku lanjut ya. Oke. Em, jadi sebuah perubahan itu pasti punya arah untuk mencapai tujuan. Kalau di teori Kurt Lewin itu ada yang namanya driving force versus resistance. Nah, eh, di sini driving force itu bukan menyetir ya, tapi driving force ini adalah kekuatan penggerak. Sedangkan resistance force itu adalah resistensi. Resistensi sendiri di sini maksudnya adalah kayak faktor penghambat gitu. Jadi eh, driving force atau kekuatan penggerak tadi itu adalah sebuah faktor-faktor yang mempercepat atau mendorong perubahan. Jadi mereka itu mendukung seperti inovasi, terus kayak dorongan peningkatan kinerja, terus kayak misalnya regulasi, terus kayak misal kalau lingkungan kayak gitu-gitu. Jadi kayak semua faktor yang menyebabkan suatu individu atau organisasi atau sekelompok masyarakat itu berubah dari keadaan yang saat ini menuju keadaan yang diinginkan atau dari present state to desired state. Terus kalau misal resistance force atau restraining force ini itu adalah faktor yang menghambat atau menghalangi perubahan. Jadi bisa dari dalam individu sendiri atau dari dalam kelompok tersebut sendiri atau dari luar. Misalnya kalau dari dalam diri ya kayak males aja, pengen di sini karena di sini zona nyaman. Jadi dia nggak pengen berubah, dia pengen kayak gitu terus karena ya emang enak kayak gini, aku nggak mau. Misal ada seorang perawat, dia nyaman di situ terus, nggak pengen mencoba untuk mengembangkan karirnya. Nah, itu adalah sebuah resistensi dari dalam dirinya sendiri. Terus juga misal takut kehilangan posisi, kayak gitu-gitu. Terus kalau misal dari eksternal ya banyak, misalnya tidak didukung oleh lingkungan, kayak gitu, itu juga merupakan resistensi eksternal. Nah, eh, kesuksesan dari sebuah perubahan itu tuh tergantung gimana kita bisa mengendalikan driving force agar lebih dominan daripada restraining force. Karena saat seorang individu atau kelompok memang menginginkan perubahan, pasti di situ driving force-nya lebih tinggi daripada resistance force-nya. Nah, maka dari itu kalau emang seseorang yang pengen, seseorang atau kelompok pengen berubah, pasti mereka akan memfasilitasi perubahan tersebut agar lebih efektif dengan memperkuat driving force atau faktor-faktor pendukungnya. Kayak gitu. Terus dari teori Kurt Lewin ini yang tadi udah sempat aku bahas, dari unfreezing, moving, dan refreezing. Di unfreezing itu mulai mengenali dulu, membuka pikiran, terus kayak kita membuat motivasi yang kuat, bersiap menghadapi perubahan. Terus juga awalnya pasti akan timbul masalah, seperti mungkin tidak nyaman dan takut, terus kayak nggak yakin atas kemampuan diri sendiri. Nah, kalau misal eh, saat kita menjadi perawat nih ya, ada seseorang mungkin dia perokok. Nah,
gimana cara kita untuk merubah seorang perokok itu menjadi orang yang tidak merokok. Nah, itu bisa menggunakan teori Kurt Lewin ini. Jadi kita harus unfreezing dulu. Kita harus tahu apa sih kebutuhan pasien dan apa sih yang pengen diinginkan pasien. Pertama, pasti dia pengen berhenti merokok. Nah, itu kita kasih edukasi. Berarti kan dia kan butuh edukasi sebelum melakukan perubahan. Kita kasih edukasi tentang apa buruknya merokok, dampak dari merokok. Kita kasih edukasi yang memang dibutuhkan oleh eh, pasien tersebut. Terus kita kasih motivasi, kita kasih dukungan, dukungan lingkungan, dukungan psikososial, dukungan mental. Kita dukung dari sisi keluarga pun juga kita edukasi keluarga pasien untuk bisa mendukung pasien. Nantinya pasti awalnya orang perokok kalau mau berhenti merokok pasti dia awalnya tidak nyaman dan pasti dia ada perasaan udahlah aku udah capek, udahlah ngerokok aja, pasti itu ada. Nah, disitulah peran kalian sebagai perawat untuk selalu memberikan motivasi yang kuat. Nah, biar si pasien itu bisa siap menghadapi perubahan gitu. Nah, kalau udah kuat banget nih, dia udah tahu, dia udah edukasinya, pengetahuannya udah mantep, terus motivasinya juga udah kelihatan oke banget. Nah, mulailah kalian harus pindah ke moving. Nah, saat moving, di moving ini atau di change ini, pasien udah mulai memiliki banyak informasi dan punya sikap dan kemampuan untuk berubah. Kenapa? Karena saat seseorang punya pengetahuan, dia udah teredukasi, pasti di situ dia punya keinginan dan eh, lama-lama punya sikap dan kemampuan untuk mengubah dirinya. Misal nih, kalau seorang perokok ya, bener sih sekarang orang-orang yang ngerokok tahu, oh kalau ngerokok tuh bikin penyakitan, tapi tetap ngerokok kan. Nah, disitulah peran kita sebagai nurse mengedukasi dan memberikan motivasi biar dia tuh punya sikap dan kemampuan kayak oh iya emang jelek banget buat tubuh aku ngerokok jadi aku mau stop. Nah, sampai saat itu terus kalau misal uh, pasiennya udah punya nih sikap dan kemampuannya, dia udah mulai mengubah kebiasaannya, dia udah mulai mengurangi merokok. Nah, saatnya kita refreezing, yaitu mencapai tingkat tahapan dan keseimbangan baru. Disitulah saat pasien mulai benar-benar menerapkan perubahan yang dia mau. Jadi dia udah mulai benar-benar berhenti banget ngerokok dan membuat hal tersebut menjadi kebiasaan barunya. Bisa melalui aturan-aturan yang dia buat sendiri kayak aku udah nggak boleh ngerokok kayak gitu. Terus juga bisa dibantu dengan lingkungannya, misalnya diingatkan keluarga, diingatkan oleh perawat kayak gitu. Nah, terus ini ada the change process. Jadi ini adalah proses dari perubahan dari eh, derajat atau status diri kita yang lama itu kita akan mengalami resistance atau kita akan mengalami penurunan kayak sadar gitulah intinya. Oh, misal ya orang ngerokok nih. Orang ngerokok kan old status ya. Habis itu dia nanti sakit. Nah, itulah dia mengalami resistance. Akhirnya chaos dan akhirnya dia baru sadar kayak, oh berarti ini udah saatnya aku berhenti ngerokok. Ya walaupun telat ya, tapi itu tetap merupakan transforming idea atau itu bisa menjadi titik di mana dia mendapatkan hidayah gitu lah intinya. Dan akhirnya dia mulai bangkit di integration dan dia akan mencapai status baru yaitu perubahan di mana dia udah berhenti ngerokok kayak gitu contohnya. Terus ini sama Lewin Change Models. Kalau di unfreeze tuh biasanya muncul pertanyaan, kenapa sih kok butuh perubahan? Apa yang dibutuhin buat berubah? Apa untungnya kalau aku berubah? Terus juga butuh eh, support, butuh orang yang bisa memimpin dia untuk melakukan perubahan, atau orang yang memotivasi dia. Terus biasanya juga
benar-benar butuh langkah yang terarah gitu untuk melakukan perubahan itu. Terus kalau di change, ya dia udah mulai melakukan perubahan, terus kayak eh, biasanya udah mulai bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dia punya kayak gitu. Terus kalau di refresh tuh ya udah mulai membiasakan diri dengan apa dirinya yang baru dengan perubahannya. Terus dia akan mulai merayakan kayak bukan kayak lagunya Nadine ya, semua aku dirayakan. Ya tapi itu bisa sih. Ya dia udah mulai dia udah mulai kayak oh oke ini adalah diriku yang baru. Jadi kayak aku keren banget, udah kayak menghargai perubahan yang terjadi pada dirinya kayak gitu. Terus kalau di keperawatan gimana? Kalau di keperawatan tuh ada pendekatan terstruktur yang bisa membantu perawat dalam eh teori Kurt Lewin ini bisa membantu perawat dalam mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Terus juga bisa mengarahkan melalui proses perubahan, mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan, menganalisis proses perubahan dan dalam mengidentifikasi, ya ini pokoknya kalian baca lah ini ya, meningkatkan faktor pendorong perubahan. Jadi pokoknya intinya kalau di keperawatan, teori Kurt Lewin ini bisa banget dipakai untuk eh, membantu pasien dalam melakukan perubahan. Misalnya kayak dari pasien yang awalnya eh, gak pengen berhenti ngerokok sampai pengen berhenti ngerokok. Dari awalnya pasien yang gak mau minum obat sampai mau minum obat. Jadi kayak teori Kurt Lewin ini bisa diterapkan gitu loh. Kita sebagai perawat bisa menerapkan teori ini untuk membantu dan mendukung eh, proses kesembuhan atau proses kesejahteraan dari pasien kayak gitu. Nah, terus implikasinya, implikasi keperawatannya. Yang pertama ada kalau di unfreezing dari identifikasi dulu, identifikasi kekuatan support. Terus juga kita harus mengorganisasi kayak gimana, apa dulu yang harus dilakukan, apa dulu yang harus disiapkan, kayak gitu. Terus kita harus juga tahu perasaan dari pasien, dia nggak nyamannya kenapa, takutnya apa, terus susahnya itu di bagian mana, kita harus bantu. Terus kita juga di unfreezing perawat perawat ini memiliki peran untuk mendidik, memberikan edukasi, dan yang terakhir adalah memfasilitasi dari tahap unfreezing ke moving. Terus di moving, kita ngapain? Kita sebagai perawat menentukan strategi. Gimana caranya biar perubahan ini semakin kuat. Kita harus tetap memotivasi pasien juga. Dan gimana kita mengarahkan perubahan ini sebagai kekuatan pendorong, bukan untuk eh, malah kayak kita sebagai kayak apa ya? Maksudnya kita mengamati gitu loh pasiennya ini ada hambatan apa enggak dalam melakukan perubahan. Terus juga kita harus selalu memotivasi klien gitu loh, memotivasi pasien untuk melakukan perubahan yang mereka inginkan di awal di proses unfreezing. Terus kita harus selalu melibatkan pasien ke aktivitas yang mendorong perubahan atau yang menyebabkan perubahan. Jadi kita harus selalu kayak ngajak pasien berpartisipasi dalam melakukan perubahan. Jangan kita yang kerja terus, pasien harus ikut gitu. Terus refreezing, kalau refreezing ini itu mulai memasukkan perubahan ke aktivitas atau rutinitas setiap hari. Terus kita sebagai perawat harus mengevaluasi perubahannya. Jangan sampai nih malah karena mau berubah malah terjadi kemunduran di sisi yang lain, jangan sampai. Terus juga kita udah mulai bantu dengan menggunakan mekanisme pendukung misalnya kayak reward, terus pelatihan, terus pembuatan kebijakan. Terus kita lanjut ke teori Roger. Nah, teori Roger ini pengembangannya dari teori Kurt Lewin. Nah, dia penekanannya itu di latar belakang individu dan lingkungan yang terlibat dalam proses perubahan. Jadi kalau tadi si Kurt Lewin itu menekankan kepada pribadinya, kalau ini ke
lingkungan juga gitu. Ada 5 langkah. Dari yang pertama dari awareness atau pemahaman, terus ada interest atau minat, terus evaluation atau evaluasi, trial atau uji coba, dan adaptation atau adopsi. Dari awareness dulu, di awareness ini itu tuh saat seorang individu itu bisa menyadari kehadiran inovasi atau adanya inovasi yang bisa dipakai gitu. Nah, eh, awareness ini bisa melalui iklan atau edukasi yang diberikan nurse, bisa juga dari poster, dari komunikasi. Jadi sampai dia menyadari bahwa ada informasi atau inovasi tersebut gitu. Terus selanjutnya kalau dia udah aware, dia udah paham nih, dia udah melalui awareness, maka nanti akan timbul interest atau minat. Nah, kalau kita udah tahu sebuah informasi, kita tahu sebuah inovasi, biasanya kita akan minat kan. Kayak, apa sih, aku jadi pengen tahu deh. Nah, itu. Nah, kalau udah interest, saat di interest ini, itu adalah saat seorang individu udah mau pengen gitu. Aku pengen tahu lebih lanjut, udah mulai bertanya-tanya, kayak tertarik aja. Apa sih manfaatnya? Apa sih untungnya gitu. Terus kalau udah, maka akan ada proses evaluation atau evaluasi. Di evaluation ini itu seorang individu atau kelompok itu mulai menilai. Jadi kayak mulai cari tahu secara mendalam, terus dibandingin sama yang udah ada, dipertimbangkan, diperhitungkan keuntungannya apa dari hal yang akan dilakukan. Apakah eh, di masa depan itu tuh bisa baik atau malah enggak. Terus dia akan memutuskan di situ kayak dicoba apa enggak ya, mending aku lakuin apa enggak ya. Itu ada di evaluation. Terus di trial atau di uji coba. Nah, ini udah mulai coba-coba untuk melakukan hal yang baru tersebut atau inovasi tersebut. Udah dimulai coba-coba kecil-kecilan, coba dikit-dikit gitu. Terus akhirnya kalau cocok akan ada adoption atau adopsi, di mana individu atau eh, kelompok itu akan memutuskan untuk terus memakai eh, atau terus menerapkan perubahan tersebut gitu. Jadi dia udah cocok, wah ternyata enak banget ya melakukan hal tersebut, maka aku akan melakukannya terus. Aku akan bikin itu untuk kebiasaan sehari-hariku, untuk rutinitasku kayak gitu. Jadi tahapnya ada 5, mulai dari awareness, interest, evaluation, trial, and adoption kayak gitu. Terus ada yang tanya dari sini, langsung di kolom chat ya kalau mau tanya. Terus sekarang kita akan lanjut ke eh, si Roger ini membuat sebuah difusi dari teori inovasi tadi. Nah, dari dari difusi teori inovasi itu ada beberapa steps-nya. Steps-nya kan udah tadi yang step untuk membuat inovasi. Nah, terus ada juga 5 atribut yang influence itu kayak mempengaruhi dari si adoption tadi, dari adopsi yang opsi nomor 5 itu. Jadi kan ini ada awareness, interest, evaluation, trial, adoption. Nah, adoption ini di-influence atau dipengaruhi dengan 5 atribut. Yang pertama ada relative advantage atau keuntungan relatif. Jadi sampai mana sih seorang individu itu tuh percaya kalau perubahan yang dilakukannya itu eh, lebih baik daripada hal yang udah dia lakukan sebelumnya. Nah, kayak gitu.
Jadi kayak kalau manfaatnya dirasa lebih gede, pasti dia akan melakukannya terus gitu. Terus yang kedua ada compatibility. Compatibility ini adalah kesesuaian. Nah, di situ seorang individu akan berpikir, ini cocok nggak sih sama aku, sama kebutuhanku, sama sama situasi aku sekarang. Terus kayak semakin sesuai perubahan yang dia lakukan dengan kebutuhannya, pasti dia akan semakin suka dan dia akan selalu menerapkan tersebut dan selalu menerima gitu loh. Terus yang ketiga ada complexity. Complexity adalah kompleksitas atau kerumitan. Nah, kadang kan ada kan orang yang pengen, misal dia dari obesitas, dia pengen kurus, dia pengen tidak obesity, bukan kurus, dia pengen sehat, dia pengen mengurangi berat badannya. Nah, itu adalah sebuah hal yang rumit atau kompleks karena di situ dia harus mulai konsultasi ke ahli nutrisi, konsultasi ke dokter, terus dia juga harus mulai mengatur pola hidupnya, dia harus mulai olahraga, dia harus mulai menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, itu merupakan salah satu kompleksitas atau kompleksitas. Nah, di situ eh, ditentukan juga seberapa kuat dari tekad si pasien tersebut. Di situ juga dengan tingkat kompleksitas yang tinggi atau kerumitan yang semakin tinggi, nah itu juga besar kemungkinan bahwa dia akan berhenti melakukan perubahan gitu loh. Nah, kalau semakin mudah atau semakin gampang, kompleksitasnya semakin rendah, maka itu tingkat adopsinya akan semakin tinggi. Tapi kalau misal kompleksitinya tinggi atau kerumitannya tinggi, maka tingkat adopsinya akan lebih rendah. Jadi tadi ya, relative advantage kan keuntungan relatif itu sama berbanding lurus dengan adoption. Terus compatibility kesesuaian juga berbanding berbanding lurus dengan adoption. Tapi complexity akan berbanding terbalik dengan adoption. Terus ada trialability. Trialability ini ketidak apa ketidakpastian. Jadi eh, kayak dia masih gak yakin, masih ragu-ragu. Ini cocok gak sih sama aku, perubahan ini tuh cocok gak sih, ada resikonya gak sih kalau aku lakuin itu gitu. Misalnya ada orang pengen punya abs, pengen sehat, pengen olahraga sampai pengen nge-gym sampai punya abs, sampai perutnya kotak-kotak. Nah, dia akan ada tuh pikiran kayak, aku sanggup nggak ya, aku bisa nggak ya, apa aku bisa nggak sih nyoba buat nge-gym rutin. Nah, itu adalah sebuah reliability. Terus yang terakhir ada observability. Itu adalah saat dia untuk mengamati apakah inovasi ini cocok ya untuk aku, cocok untuk aku terapkan, cocok untuk aku lakukan sebagai rutinitasku gitu. Terus kita pindah ke teori lipid ya. Teori lipid sendiri ini adalah pengembangan dari Kurt Lewin juga. Jadi kalau di lipid ini itu dibahasnya perubahan itu bisa terencana dan tidak terencana. Nah, target perubahannya sendiri adalah status quo dari kehidupan, status optimal ya. Nah, perencanaan perubahannya bisa dari individu, kelompok, organisasi, sosial sistem, institusi, organisasi, dan pokoknya ya banyak ya, semuanya bisa berubah kalau di teori lipid. Ada 7 tahapnya. Yang pertama, um, diagnosis of the problem. Oh iya, aku lupa. Kalau teori lipid ini itu fokusnya lebih ke peran fasilitatornya. Peran kalau misal dia konsul ke perawat ya peran perawatnya. Kalau dia konsul ke psikolog ya peran psikolognya kayak gitu. Terus ada 7 tahapnya. Yang pertama diagnosis of the problem. Identifikasi masalah kalau bahasa Indonesianya. Nah, diagnosis of the problem ini adalah langkah pertama. Jadi di situ fasilitator dan pasiennya, kliennya harus tahu apa sih masalah uh, atau kebutuhannya atau apa yang dipengenin sama klien kayak gitu. Nah, nanti dari uh, identifikasi itu akan
menghasilkan sebuah kayak evaluasi atau penilaian awal daripada situasi yang memicu kenapa kok seorang individu itu pengen berubah gitu loh. Terus yang kedua ada assessment of the motivation and capacity for change. Jadi meninjau motivasi dan kemampuan seseorang untuk berubah. Ini kayaknya diterangin di bawah. Oh ya. Nah, itu di situ tuh saat seorang individu eh, mampu nggak sih, dukungannya tuh apa aja, support sistemnya tuh ada apa enggak. Terus apa hambatan yang menyebabkan perubahannya nanti nggak jalan. Misal ya, ada seorang anak SMP misal, terus misal kalian lagi jadi nurse nih, kalian nurse jiwa misal, terus ada anak SMP datang konsultasi ke kalian, dia cerita kalau misal teman-temannya toksik, ngajak ngajak ngerokok, katanya kalau nggak ngerokok dia nggak keren, tapi dia sadar kalau ngerokok itu jelek dan dia pengen berhenti merokok. Nah, kalian mulai diagnosis masalahnya, terus kalian identifikasi dulu dia udah teredukasi atau belum. Terus baru kalian mengkaji motivasi dan kemampuan berubah. Nah, itu kayak faktor hambatannya apa tadi? Ya teman-temannya, circle-nya yang toksik. Terus dukungannya apa? Orang tuanya yang eh, nemenin dia, misal ke nurse jiwa tadi. Jadi dia didukung orang tuanya untuk berubah kayak gitu. Terus yang nomor tiga, poin nomor tiga, mengkaji motivasi dan sumber agen berubah. Assessment of the change against motivation and research. Nah, dari mana motivasi dan sumber agen yang digunakan untuk berubah? Jadi ada dukungan internal dan eksternal. Kalau internal tuh ya dari dirinya sendiri, dia harus punya komitmen yang tinggi untuk berubah. Terus eh, bisa juga kalau eksternal tuh dari orang lain. Mungkin kayak tadi, kasus yang tadi, keluarganya, mungkin mamanya percaya ke dia kayak, mama percaya sama kamu, kamu pasti bisa berubah menjadi individu yang lebih baik kayak gitu. Terus menyeleksi objektif akhir perubahan progresif. Nah, the selection of progressive change objective ini adalah fokus menyusun semua hasil. Jadi merencanakan secara detail kapan dimulai perubahannya, apa sasarannya, terus dampaknya apa kalau aku berubah, terus siapa yang tanggung jawab gitu. Terus setelah itu memilih peran sesuai untuk agen berubah. Ini bahasa Indonesia aneh banget. Choosing an appropriate role for the change again. Ini ya, peran yang sesuai untuk agen perubahan. Jadi kita harus memilih eh kalau di perawat tuh lebih kita harus gimana, kalau kita sebagai pasien tuh kita harus lebih kayak milih dengan siapa aku harus eh belajar berubah gitu. Misal kalau tadi yang kisah anak SMP tuh, nah dia memilih kita untuk berdiskusi dan memilih kita untuk memberikan saran atau motivasi yang baik untuk dia agar dia bisa berubah kayak gitu. Terus mempertahankan perubahan yang nomor 6. Nah, untuk mempertahankan perubahan kita butuh komitmen yang tinggi. Nah, selain komitmen yang tinggi, kita perlu terbuka. Jadi kalau ada masalah atau hambatan kita harus cerita ke fasilitator kita. Kita nggak boleh diem aja karena itu bisa menghambat perubahan dan kita nggak jadi berubah nanti. Gitu. Kalau kita di posisi klien ya. Terus juga eh, kita sebagai fasilitator harus bisa mengambil solusi yang terbaik dari kedua belah pihak. Jadi misal kayak si anak SMP tadi sama temennya tadi kayak bocil sama bocil itu kita harus menjadi pihak yang adil untuk bisa tahu kayak gimana enaknya kita ngambil keputusan biar si bocil A dan bocil B ini tidak tersakiti dua-duanya gitu. Terus yang terakhir mengakhiri hubungan saling membantu. Nah, kalau misal kita lihat nih si pasiennya udah mulai bisa berubah dan perubahannya udah diterapkan sebagai rutinitas, ya kita pamit kayak sudah saatnya aku berhenti
menjadi badutmu, enggak dong. Dan saatnya aku berhenti membantu karena kamu sudah bisa mandiri kayak gitu. Dia udah mulai tanggung jawab dan bisa berubah. Itulah kita harus mengakhiri kontrak itu. Itu. Terus implementasi keperawatannya. Kita sebagai perawat adalah agen of change, yaitu salah satu agen perubahan. Target perubahannya apa? PHBS, perilaku hidup PHB, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita bersama pasien dan keluarga atau masyarakat bisa merencanakan perubahan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Melalui apa? Ya edukasi, kalian sosialisasi, melakukan pengabdian masyarakat, terus kalian merawat pasien dengan optimal, terus kalian juga melakukan perawatan yang holistik. Nah, itu semua merupakan penerapan dari kalian peran peran sebagai agen of change gitu. Nih, stage of change ada no, not me. Well, maybe. Okay, what do I do now? Okay, let's do this. Then it is possible. Jadi diawali dengan kalau orang lain bisa, kenapa harus aku? Sampai di saat kalian, wah, aku ternyata bisa ngelakuin ini semua. Gitu. Terus kita ke teori Redin, dikit lagi ya. Teori Redin juga dari teori Lewin. Emang si Kurt Lewin ini kayak sumber dari segala sumber ya. Nah, si teori Redin ini lebih ke membahas kayak situational demands. Jadi intinya gimana kalau aku mau berubah dan apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Apa sih dasarnya aku melakukan perubahan ini kayak gitu. Terus tahapannya ada, ini hampir sama sih kayak tadi sebenarnya, diagnosis of the problem. Jadi kayak apa dulu masalahnya. Terus mutual setting of goals. Pengennya apa sasarannya, apa hasilnya dari yang aku lakukan. Terus ada group emphasis. Group emphasis ini lebih kayak sharing-sharing gitu. Terus maximum information, akhirnya kita punya informasi yang maksimum yang banyak, dan ada discussion of implementation. Aduh, discussion of implementation ini adalah saat kita mendiskusikan apa yang harus diterapkan gitu. Oh my God. Oke. Maaf ya guys. Oke. Terus um, ada use of ceremony and ritual. Ini use of ceremony and ritual bukan maksudnya upacara dan ritual gitu ya. Maksudnya kita harus menggunakan, bentar ya guys. Masih? Oke. Use of ceremony and ritual ini saatnya kita menerapkan dari implementasi yang sudah kita rencanakan. Terus ada resistance interpretation. Nah, itu saatnya kita menginterpretasikan hasil dari perubahan yang kita lakukan. Hambatannya apa aja, terus kayak ke keuntungannya apa aja, benefitnya gitu. Terus yang terakhir, teori Havelock. Teori Havelock ini lebih ke perencanaan sebelum berubah. Terus juga bertahap, diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dari individu. Biasanya terlibat fasilitator dalam perubahan tersebut. Jadi aktif kayak dalam mendukung, dalam memotivasi. Langkah perubahannya ada 6. Pertama ada membangun hubungan, terus mengidentifikasi masalah, terus acquire research itu kayak mencari sumber penyelesaian masalah, terus kita pilih solusinya yang paling bagus, terus kita uh, edukasikan ke pasiennya, dan pasiennya kayak acceptance, menerima,
proses menerima, terus ada stabilization and termination, yaitu dia udah mulai menerima dan keadaannya udah stabil dan ya udah terminasi alias kita akhiri sesi membantu kita, sesi fasilitator kita kayak gitu. Terus ini ada teori Spradley. Ini intinya memantau perubahan, mengembangkan hubungan dari agen sistem sama pasien. Ini dari menyadari bahwa ada gejala, terus mendiagnosa, analisa, memilih solusi apa yang mau dibuat untuk perubahan, terus melaksanakan perubahan, mengimplementasikan perubahan, mengevaluasi, dan sama stabilize. Terus ini ada stage of change. Ada pertama pre-contemplation atau denial. Jadi masih kayak ya apa enggak ya, ya apa enggak ya. Terus ada contemplation, bentar gitu. Terus ada preparation kayak ya udah yuk siap-siap sekarang. Lalu ada action yaitu gas untuk melakukan, dan ada maintenance kayak istirahat dulu, dan akhirnya termination. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan kayak gitu. Nah, teori perubahan ini bisa diterapkan menjadi nursing teori untuk research, education, and practice. Kayak gitu. Oke, udah cukup untuk konsep berubah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum aku lanjut ke apa ini lanjutannya? Oh, lanjutannya implementasi perawatan. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain? Oke guys, kalian gak ada pertanyaan kan ya? Aku izin share skill lagi ya. Sumpah aku lagi seneng guys. Oke, let's go. Kita lanjut. Udah kelihatan layarnya belum? Kita ke implementasi. Ini gampang ini implementasi ya. Tapi PPT-nya bahasa Inggris sih. Ya, ini belum ada layarnya ya. Layar aku udah ada sih. Belum ya? Oke, bentar. Aku stop share dulu. Geng, udah ada kan? Nah, udah ada belum sih? Udah ada kan? Udah ya. Nah, implementasi ini adalah nanti kalian kalau di semester 2 lah ya, mulai semester 2 lah ya, udah kayak gak asing ini sama kata-kata implementasi ini. Implementasi ini intinya tahap keempat dari proses keperawatan, dari yang kalian tahu, dari yang kalian pelajari dari awal ya, ada assessing, diagnosing, planning, implementing, and evaluating. Di mana assessing adalah periksa, diagnosing, membuat diagnosa, planning, membuat rencana, dan implementing, yaitu menerapkan rencana kalian, dan evaluating atau mengevaluasi gitu kan. Nah, implementasi ini adalah tahap keempat, yaitu pelaksanaan perawatan yang dibuat saat fase perencanaan. Isinya apa? Ya, melakukan aktivitas perawatan untuk mencapai tujuan dan outcome tertentu. Karena kan di planning itu kalian eh udah menyiapkan ya outcome-nya tuh apa, luarannya pakai SLKI gitu kan.
Nah, implementing tuh psikinya. Jadi diagnosing SDKI, planning ini SLKI, implementasi itu psiki gitu. Terus tujuannya apa? Ya banyak, tergantung apa kebutuhan kliennya, kebutuhan pasiennya. Dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, manajemen penyakit, atau juga pemulihan atau recovery. Bisa di mana aja, bisa di puskesmas, di rumah sakit, pokoknya di fasilitas layanan kesehatan lah ya. Nah, apa yang terlibat saat implementasi? Ada pendelegasian tugas, dokumentasi intervensi keperawatan, respon klien terhadap intervensi keperawatan. Yang pertama, pendelegasian tugas. Nah, ini penyerahan mandat dari misal ada seorang perawat kepala ruangan memberi mandat kepada perawat A, kamu lakukan implementasi untuk bangsal 2. Misal suruh kasih obat secara oral. Terus kalau dokumentasi, nah setiap eh, kegiatan perawatan harus didokumentasikan. Misal kayak tadi perawatnya dikasih mandat ngasih obat oral, ya udah kalian harus catat dan eh, dokumentasikan semua, bukan di foto ya, dokumentasikan kalau di perawatan tuh dicatat semua info dan kegiatan yang kalian lakukan ke pasien gitu. Terus respon kalian terhadap intervensi itu namanya monitoring. Jadi kalian harus tahu setelah kalian lakukan intervensi, pasien kalian gimana keadaannya, perasaannya kayak gitu. Terus implementasi yang efektif tuh gimana? Nah, implementasi yang efektif itu adalah kompetensi yang mendukung pemberian asuhan keperawatan dan efektif. Nah, ada 3 faktor yang mendukung, yaitu keterampilan kognitif atau intelektual, yang kedua keterampilan psikomotor, dan yang ketiga adalah keterampilan interpersonal. Apa aja tuh? Kita akan bahas satu-satu. Dari kognitif dulu, dari namanya dulu kognitif ya. Ya, kognitif itu intinya adalah pengetahuan. Gimana kita sebagai perawat itu pinter-pinteran aja. Yang pertama, observasi dengan tepat. Kita harus tahu apa efek yang ditimbulkan dari implementasi yang kita lakukan ke pasien. Nomor 2, memahami rasionalisasi dari aktivitas yang dilakukan. Kita melakukan implementasi itu buat apa sih? Misal, ada pasien demam, kita kompres. Rasionalisasinya apa? Ya biar demamnya turun. Nah, itulah namanya rasionalisasi. Terus yang ketiga, menyadari adanya perbedaan pada setiap individu dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi asuhan keperawatan yang harus diberikan. Nah, dari awal kalian pasti udah diajarkan bahwa manusia holistik. Nah, itulah pentingnya di mana kita sebagai perawat itu sadar kalau manusia itu setiap individu itu holistik. Nah, maka dari itu kita harus em, menerapkan kita harus memiliki keterampilan kognitif untuk menyadari kalau individu tuh berbeda dan asuhan keperawatan yang harus diberikan tuh berbeda-beda kayak gitu. Terus keterampilan kognitif ini juga eh, merupakan pemikiran kritis. Nah, pemikiran kritis sendiri ini penting untuk membantu perawat menganalisa data, mengorganisasi data hasil observasi, terus juga untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman di situasi yang dimiliki klien. Kan tadi kita udah bahas ya, kalau manusia atau klien itu holistik, beda-beda. Makanya kita butuh pemikiran kritis, karena kasus tiap orang pun bahkan yang mirip aja tetap ada perbedaannya gitu loh. Terus keterampilan psikomotor. Kalau psikomotor tuh kita perlunya biar bisa satset. Jadi kita bisa melakukan implementasi perawatan tuh aman dan efektif. Kita harus bisa pakai alat-alat medis, kita harus bisa praktek, kita harus bisa ngasih obat, terus bisa bantuin pasien ke kamar mandi, kita bisa nginfus, kita bisa cek di TV. Itu adalah keterampilan psikomotor. Kita harus bisa menjadi seorang perawat yang sat untuk membantu pasien. Sehingga perawatan yang kita lakukan implementasinya akan aman dan efektif untuk pasien gitu. Terus yang ketiga ada keterampilan interpersonal. Apa interpersonal? Ya dalam diri kita ada banyak.
Yang pertama adalah include komunikasi. Nah, dari awal kayak tadi kalian habis pelajaran komunikasi kan. Nah, itu gimana kita sebagai seorang perawat bisa melakukan komunikasi yang baik. Kalau yang diajarin ke kalian kan komunikasi terapeutik ya namanya. Nah, itu gimana kalian bisa komunikasi dengan klien, keluarga, sama nakes yang lain, sama atasan. Gimana sih cara komunikasi dengan baik biar orang-orang itu mau mendengarkan kalian, biar orang-orang itu nggak tersinggung sama omongan kalian, kayak gitu. Terus hubungan perawat sama pasien, kepercayaannya juga terbentuk melalui komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik itu kalian bisa membantu memastikan untuk luaran-luaran yang udah kalian rencanakan di tahap planning itu uh, tercapai gitu loh. Juga maksudnya tercapainya tuh dengan standar yang baik sesuai dengan SLKI kayak gitu. Terus kalau kita komunikasinya baik antara nakes, juga kita bisa kolaborasinya lebih nyaman dan perawatan yang kita berikan itu juga lebih kayak bagus dan maksimal dan akhirnya nanti pasiennya cepat sembuh gitu kan. Terus juga komunikasi ini bisa menghubungkan perawat, klien, keluarga, dan komunitas secara luas alias bisa membangun relasi. Kalian kalau misalnya bisa melakukan komunikasi dengan baik, pasti orang-orang di sekitar kalian tuh kayak percaya gitu loh sama kalian. Kayak misal ya, eh, kalian mau melakukan sebuah tindakan ke seorang pasien. Kalian harus bisa meyakinin keluarga pasien bahwa hal yang kalian mau lakuin, implementasi keperawatan yang mau kalian lakuin itu udah sesuai standar dan itu baik untuk pasien. Biar mereka mau menandatangani informed consent. Nah, kita kemarin udah belajar informed consent kan? Kayak gitu. Itulah pentingnya komunikasi, guys. Prosesnya apa aja sebelum kita aduh ini mix ya bahasa Inggris maaf ya kalau eh ya nggak maaf sih ini PPT-nya Nursila udah pokoknya kalau sebelum melakukan implementasi kita harus reassessing kita harus periksa ulang pasiennya
Aduh guys, sumpah dari mana gak ada suaranya? Proses implementasi. Oke, oke, oke. Sorry ya. Oke, oke. Ini aku coba ulang ya. Proses implementasi yang mana nih? Yang ini. Tapi yang implementasi yang efektif keterampilan interpersonal ada. Berarti dari ini, reassessing the client. Oke, reassessing the client ya. Oke, oke, oke. Ntar aku record dulu. Ini dari record belum? Loh, aku gak jadi host lagi. Jadiin aku host dong, Kemal. Jadiin aku host, please. Jadiin aku host. Aku bisa jadiin aku sendiri host. Oke, thank you. Aku record ya. Ini masih record ternyata. Oke, terus tadi mana? Ini. Oke, dari proses implementasi, reassessing the client. Jadi sebelum kita melakukan implementasi, kita harus memeriksa ulang pasiennya. Jadi eh, jangan sampai kayak kalau misal pasiennya nggak butuh perawat apa nggak butuh intervensi tersebut, kita masih kasih. Misal ada pasien tadinya demam, terus waktu kita mau kasih kompres, intervensi kompres, ternyata dia udah nggak demam. Nah, berarti kan kita harus periksa lagi apakah dia masih butuh dikompres atau enggak, kayak gitu. Terus bisa juga kalau misal ada pasien yang tadinya cuma demam doang. Waktu kita mau intervensi ada kejangnya, berarti kan kita harus tambah intervensinya dengan intervensi untuk kejang. Ini ada suaranya kan ya? Ada suaranya nggak? Ada Takut nggak ada. Oke, oke, ada. Nah, terus ini ada contohnya yang dikasih sama Narsila. Nih, kalau misal ada pasien, ada dia diagnosis keperawatannya itu dia pola tidurnya terganggu. Nah, saat eh, saat apa nurse-nya itu keliling, terus dia kayak lihat oh pasiennya bobo. Terus eh, si padahal si nurse-nya itu mau ngasih pijitan punggung buat strategi relaksasi, tapi nggak jadi karena pasiennya udah bobo gitu. Terus new data may indicate a need to change the priority of care or the nursing activity. Jadi informasi baru itu bisa menjadi indikasi untuk merubah eh, priority of care atau prioritas keperawatan atau implementasi dari keperawatan. Misalnya, awalnya nih ada perawat yang mau ngajarin pasien diabetes buat nyuntikin insulin. Tapi saat memulai edukasinya, perawatnya tuh sadar kalau pasiennya nggak konsentrasi. Akhirnya, setelah berdiskusi, ketahuan lah kalau si pasien ini tuh takut kalau eh, takut sama penglihatannya, dia takut kalau dia tuh buta. Nah, terus si nurse-nya realize, dia sadar kalau ternyata pasiennya stres, terus juga nggak bisa menerima edukasi yang diberikan. Nah, maka dari itu si nurse-nya memutuskan untuk mengakhiri edukasi tentang injeksi insulin dan menggantinya dengan primary care untuk memeriksa keadaan mata pasien. Terus di situ juga perawatnya menggunakan komunikasi terapeutik untuk menurunkan menurunkan
tingkat stresnya si pasien kayak gitu. Jadi bisa aja kayak dari informasi yang baru didapat tuh gantiin priority of care-nya gitu loh. Kayak ini ya dari awal kan dia pengennya ngajarin edukasi tentang injeksi insulin, tapi pasiennya nggak konsen akhirnya ketahuan kalau si pasien tuh takut buta karena dia rasa ada masalah di matanya dan akhirnya sebagai perawatnya memutuskan untuk bantuin pasiennya periksa mata dulu gitu. Terus juga dia pakai komunikasi terapeutik biar si pasiennya nggak stres. Terus determining the nurse's need for assistance, kayak memutuskan apakah butuh asisten atau enggak saat seorang perawat em, mengimplementasikan intervensi keperawatannya, bisa aja butuh asisten. at- Asistennya bisa satu atau lebih. Apa alasannya? Biasanya kayak nggak bisa sendirian. Misalnya mindahin pasien yang obesitas kan berat ya, nggak bisa kalau sendirian, butuh asisten. Terus yang kedua bisa aja asisten itu will reduce stress on the client, bisa mengurangi rasa stresnya klien. Misalnya eh, ada pasien dengan penyakit akut mau pindah ruangan. Nah, itu butuh banyak, nggak banyak sih, butuh maksudnya kayak 2 atau 3 perawat biar dia merasa punya temen dan terhibur gitu. Akhirnya nggak stres. Terus yang terakhir, the nurse lacks the knowledge or skills to implement a particular nursing activity. Jadi, kalau misal ada seorang perawat yang bukan keahli ya, masih belum kebiasaan sama suatu job desk. Jadi misal kayak kalian nanti lagi magang, terus kalian dikasih mandat untuk infus, terus kalian takut. Ya udah, kalian minta minta temenin, minta minta asistensi sama yang lebih senior untuk dilihat apakah benar dalam praktek aku melaksanakan ini kayak gitu. Terus, implementing the nursing intervention. Penting untuk menjelaskan ke pasien apa sih yang apa sih yang akan kita lakukan, what intervention will be done, apa yang akan kita lakukan, what sensation to expect, apa yang akan dirasakan pasien, what the client is expected to do, apa yang harus dilakukan pasien, dan what the expected outcome is, apa yang efek yang akan ditimbulkan, apa manfaat dari intervensi yang kalian lakukan. Jadi jangan sampai pasien itu gak tahu apa-apa. Jadi kalian misal masuk kamar gusa-gusu tiba-tiba cek di TV. Terus pasiennya kayak nggak tahu apa-apa. Apaan nih? Nggak, orang nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba ditensi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian harus nerangin. Selamat pakai komunikasi terapeutik ya. Selamat pagi Bu atau Bapak. Hari ini saya Nurse Iren. Hari ini saya mau melakukan intervensi pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, nanti mungkin saat di tensi mungkin di tangannya akan terasa kayak tertekan gitu tapi nggak apa-apa. Terus juga nanti Bapak tinggal lemesin tangan aja, mungkin jarinya bisa digenggam ya. Terus nanti dari pemeriksaan ini kita bisa tahu tanda-tanda vital Bapak, misal tekanan darah, suhu gitu-gitu. Terus juga penting untuk memastikan bahwa privasinya klien itu terjaga, misalnya dengan menutup pintu, menutup gorden, terus kayak eh, me- menutupi pasien. Jadi kayak jangan sampai misal kalian lagi di bangsal yang satu kamar bertiga ya, terus kalian lagi periksa pasien, terus nggak ditutup tirainya, terus kayak pasiennya tuh merasa malu, kan kayak nggak enak gitu loh. Itu tuh privasinya pasien. Jadi kalian harus bisa menghargai privasi pasien, bukan hanya dengan tidak menyebarkan datanya, tapi dengan hal-hal kecil kayak gitu. Bahkan nanti kalian kalau lagi OSCE atau ujian praktek ya, nomor satu itu pasti privacy klien gitu loh. Apalagi kalau sama nurse ahli, itu kalian pasti akan diperhatikan banget di mana kalian nutup gorden apa enggak. Itu kayak benar-benar diperhatiin. Terus juga eh intervensi dari keperawatan tuh kayak unlimited gitu loh. Kayak ya lakuin aja apa yang emang dibutuhin sama pasien gitu. Terus nurses also coordinate client care. Jadi sebagai perawat kalian harus
memberikan jadwal kapan sih pasien itu harus melakukan X-ray, kapan sih eh, si pasien harus melakukan pemeriksaan darah, dan di situ kalian harus berkoordinasi dengan nakes-nakes yang lain. Kayak kalian nggak cuma bilang aja ke pasiennya kayak, Bu, nanti tes lab ya, udah gitu doang. Kalian nggak bilang ke nakes yang lain ya. Kalau kayak gitu mah perawatan yang dilakukan tuh kurang efektif, karena kan nggak mesti ya si pasien itu ngerti di mana aku harus melakukan tes darah, di mana aku harus X-ray. Terus ini aku bilangnya ke siapa, apalagi dia lagi sakit. Ya kalau ada keluarganya, kalau enggak kayak gitu. Terus juga serving as liaison among the members of the healthcare team. Kalian tuh harus menjadi pemapar informasi gitu. Eh, Kalian juga harus menjadi kayak perwakilan atau delegasi dari tim kesehatan di mana kalian kerja di fasilitas layanan kesehatan dimanapun itu gitu. Terus ada beberapa guideline saat mengimplementasikan intervensi keperawatan. Yang pertama, harus sesuai dengan scientific knowledge, nursing research, and professional standard of care, yaitu evidence-based practice. Jadi kayak kalian harus menerapkan ya SOP yang ada, yang udah ada aja, jangan ngadi-ngadi gitu loh. Misal, a client has been taking an oral medication after meals. Jadi ada pasien yang minum obat melalui oral habis makan. Oral tuh mulut ya. However, this medication is not absorbed well in the presence of food. Jadi gimana obat itu tuh nggak bakal terabsorpsi kalau nggak ada makanan. Nah, the nurse will need to explain why this practice need to be altered. Jadi kita sebagai perawat harus jelasin kenapa kok harus makan dulu sebelum minum obat gitu loh. Kita harus jelasin alasannya apa, kayak gitu. Kita harus tahu alasannya apa. Terus clearly understand the intervention to be implemented and question any that are not understood. Kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya intervensi yang akan kita lakukan, yang akan kita implementasikan. Dan kita harus menjawab pertanyaan yang ditanyain pasien. Kalau pasien yang ngerti ya kalian harus jelasin sampai mereka ngerti gitu loh. Nah, requires knowledge of each intervention, its purpose in the client's plan of care, any contraindication, allergies, and change in the client's condition that may affect the order. Kayak kita tuh butuh pengetahuan terkait intervensi. Terus juga kita tuh harus tahu client plan of care itu kayak dia tuh butuh perawatan apa aja, kontraindikasinya apa aja, terus kayak eh, kalau misal apa kita juga harus tahu apa sih perubahan dari kondisi pasien yang akan terjadi saat saat setelah implementasi gitu. Terus ada adapt activity to the individual client. Nah, ini ada faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan dari intervensi atau implementasi keperawatan. Itu ada kepercayaan dari klien, terus nilai, terus umur, status kesehatan, dan environment itu lingkungan. Jadi kayak kalian kalau pengen implementasi yang kalian lakukan berhasil, ya kalian harus memperhatikan kliennya percaya nggak sama kalian, gimana cara membangun kepercayaan sama klien dengan misal dengan komunikasi terapeutik, dengan gimana kalian membantu klien selama dia di RS kayak gitu. Terus misalnya nih ada the nurse determines that a client cooks when swallowing pills. The nurse consult with the primary care provider to change the order to a liquid form of the medication. Nah, ini jadi ada nih perawat sadar kalau misal ada pasien yang kesele waktu minum obat dengan tablet atau pil. Terus akhirnya sebagai perawat dia memutuskan untuk konsultasi sama yang
penanggung jawab penanggung jawab pengobatan pasien ini untuk diganti biar menjadi liquid. Jadi pasiennya lebih gampang untuk eh, memasukkan obat dalam tubuhnya gitu loh. Nah, itu termasuk namanya eh, environment ya, berarti termasuk ke faktor-faktor enggak sih berarti. Ya pokoknya faktor yang penting kan. Jadi karena pasiennya kesel kalau pakai pil ya, kalau bisa pakai liquid ya kenapa nggak pakai liquid gitu. Terus contohnya lagi, the nurse recognized that many Asian people prefer to drink hot water rather than ice water, and after confirming it with a specific client, supplies this at the bedside. Nah, dia memperhatikan kalau orang Asia tuh lebih seneng minum minuman hangat daripada yang dingin. Terus eh, abisnya dia tanya-tanya ke beberapa klien yang emang orang Asia yang sesuai. Terus dijawab kalau iya, akhirnya dia nyediain di bedside di samping tempat tidur. Jadi pasiennya seneng kan, kayak ada air hangat udah dikasih gitu. Terus ada implement self care. Sebenarnya sih enggak ya. Ya, implement self care. Implement self care ini memastikan kalau teknik yang dipakai steril, terus kayak dosisnya benar gitu. Terus provide teaching support and comfort. Ini perawatnya harus selalu menjelaskan lagi apa tujuan intervensinya, apa yang akan dialami pasien dan gimana pasien bisa berpartisipasi dalam pengobatannya. Jangan cuek ya. Terus juga eh, pasiennya harus punya pengetahuan yang cukup untuk menyetujui apa yang akan kalian lakukan gitu. Terus ada be holistic. Nah, the nurse must always view the client as a whole and consider the client's response in that context. Jadi kayak kan harus mengintervensikan, mengimplementasikan yang cocok sesuai dengan pasien gitu. Jangan sampai kalian pasiennya lagi makan gitu terus kan tiba-tiba kayak sekarang kita periksa di TV gitu kan kayak ganggu pasien gitu loh. Jadi jangan sampai waktu jam makan kalian lakuin di TV gitu. Yaitu namanya be holistic. Terus juga yang ini respect the dignity of the client and enhance the client's self-esteem. Nih, privacy lagi-lagi. Terus juga perhatikan pemilihan pemilihan keputusan dari pasien. Terus ada encourage client to participate actively in implementing. Oke. Okay. Ini encourage client to participate actively. Oh ini itu gimana kalian mengikut sertakan pasien dalam melakukan perawatan yang dia lakukan. Jadi jangan cuek aja pasiennya nggak diajak berpartisipasi gitu loh. Padahal kan itu kan perawatan untuk kesehatan pasiennya. Ya udah ajak mereka untuk berpartisipasi dalam merawat kesehatannya gitu. Terus ini ada supervising delegated care. Kalau misalnya kalian udah memandatkan atau memasrahkan pekerjaan kalian ke eh, nakes yang lain ya pastiin kalau nakes itu emang bisa melakukan implementasi yang kalian eh, implementasi yang kalian mandatkan gitu. Terus, oh ya jangan lupa suruh mereka untuk documenting apa yang udah dilakukan ke pasien kalian gitu. Terus kalian harus memvalidasi apa respon dari pasiennya gitu. Terus documenting nursing activity. Nah, wajib lagi untuk selalu mendokumentasikan semua yang kalian lakukan ke pasien. Jangan sampai enggak. Misal, ada perawat yang harusnya menyuntikkan 10 miligram morfin sulfat subkutan, diinjeksikan, disuntikan subkutan. Tapi nurse-nya menemukan bahwa RR-nya 8 kali per menit.
itu kan kontraindikasi dari pemberian morfin. Nah, maka nurse-nya gak jadi suntik dan dia lapor kalau RR-nya pasien eh 8 kali per menit dia lapor ke penanggung jawab perawatannya si pasien kayak gitu. Terus ya pasien perawat harus eh, memastikan bahwa eh, perawatan yang mereka lakukan itu sudah benar secara administrasi. Jadi mereka harus nyatet semuanya secara akurat biar nanti saat pergantian shift itu teman-teman nakes yang lain itu tahu, oh tadi pasien ini sudah dilakukan ini. Jadi nggak sampai pasiennya itu mendapatkan dosis yang double. Misal harusnya minum obatnya cuma 1 kali gara-gara gak ditulis secara lengkap dikasih lagi obat. Kan nanti overdosis bahaya ya, malpraktek tuh. Terus eh oke sorry. Nah, terus kalau misalnya nursing activity ini eh misalnya aktivitas keperawatan dikomunikasikan secara verbal, nah em, harusnya perawat itu melaporkan status pasien di pergantian shift dan di laporan pasiennya itu secara langsung via voice recording atau bisa juga secara tertulis, tapi tetap harus dilaporkan sama aja, pokoknya harus dilaporin. Nah, ini ada documenting nursing activity. Yang pertama, rencana intervensinya misalnya posisikan semi fowler atau fowler. Implementasinya apa? Dikasih posisi semi fowler. Terus monitor bunyi nafas tambahan. Implementasinya apa? Auskultasi. Dicari apa bunyi nafas tambahannya? Ronki, wheezing, atau eh, stridor ya, wis pokoknya itulah. Berikan minum hangat. Implementasinya diberikan minum hangat. Ajarkan batuk efektif. Implementasinya edukasi batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronkodilator. Implementasinya memberikan Combifen 1 ampul via nebulizer. Nah, itu kan salah satu jenis bronkodilator gitu. Ada tipe implementasi. Yang pertama kognitif implementasi, melakukan edukasi. Kita harus menghubungkan tingkat pengetahuan klien sama kita harus bikin strategi dan komunikasinya dengan terapeutik serta menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Pokoknya edukasi kalau kognitif. Interpersonal, kita harus meningkatkan kepercayaan pasien sama kita. Nah, gimana caranya kita mendukung pasien, memberikan dukungan spiritual, advokasi, terus kita juga harus menjadi contoh untuk pasien. Pokoknya kita harus meningkatkan self esteem kita biar kita bisa dicontoh sama pasien yang baik, baik gitu. Terus kita juga harus bisa support pasiennya. Kalau interpersonal itu lebih ke kita ke pasien. Terus technical implementation. Ini ya yang kayak personal hygiene gitu-gitu. Terus pokoknya yang technical implementation ini literally keperawatannya. Literally memberikan perawatannya, memerawat luka gitu-gitu. Oke. Terus ada independent nursing action, mandiri. Jadi intervensi yang gak perlu instruksi dari profesi lain. Misalnya nggak usah disuruh dokter. Kayak kita ngajarin nafas dalam sama batuk efektif, terus kayak ngukur tekanan darah kan nggak perlu disuruh dokter. Kita bisa aja langsung lakuin. Terus interdependent. Interdependent ini ya kolaboratif berarti kayak sama anggota tim medis lain. Misal kita kolaborasi sama apoteker buat minta obat. Atau enggak, kita memberikan nutrisi parenteral total. Kita kolaborasi sama ahli gizi. Terus misalnya kita ngerujuk pasien stroke ke fisioterapi. Nah, ya udah kita kolaborasi. Yang dependen itu diarahkan. Misalnya
kita dikasih mandat memberi obat atau memberi oksigen sama dokter gitu. Udah habis? Ya, udah habis. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Jangan-jangan ketiduran nih.